Oke, thank you buat teman-teman yang udah datang, udah sempetin waktu malam ini diskusi. Kita nyebutnya diskusi ya. Kenapa? Lewat diskusi, lewat kita tanya, kita nggak cuma sekedar dengerin, tapi kita coba share pendapat kita. Itu adalah cara cepat kita untuk belajar. Dan itu yang jadi cikal bakalnya kenapa judul event kita, regular event kita adalah nggak cuma tahu. Tempenya nanti di tengah-tengah sesi ya. Jadi mungkin topik-topik yang ada tuh topik yang kita udah tahu lah. But knowing is not enough. Kita perlu rutin remind, perlu exercise, dan yang nggak kalah penting adalah belajar dari best practice. Makanya dengan cara apa? Sharing, tanya jawab. Nah, malam ini nggak sendirian, dan aku dibarengin sama tadi katanya fans, sebenarnya saya ngefans ya sama Bapak Himawan ini. Ceritanya, ya nanti Om Himawan monggo memperkenalkan diri nanti. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit, aku bisa kenal sama Om Himawan, ya jangan nyebutnya Om lah, Pak Himawan lah. Mas Bro. Oh iya, Mas Bro Himawan. Ya, itu aku melihat Mas Bro Himawan ini cukup intens dan rutin untuk mengajarkan HR ya, practical knowledge HR ke orang-orang yang sedang mau terjun ke dunia HR, dari yang paling basic sampai ke yang memang pemahaman yang level ke industrial gitu ya Om ya. Dan Mas Bro Himawan ini background-nya hukum kalau nggak salah, dan terus juga sudah pernah berkecimpung di bidang HR 15 tahun ya Om ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Banyak lebihnya lah. Kurangnya saya nggak mau. Jadi banyak lebihnya ya. Nah, dan di situ kita lihat juga Mas Bro Himawan cukup sering menemui klien-klien, bahkan HR yang dikirim untuk ikut kelas-kelasnya Om Himawan juga. Perusahaannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang middle, bahkan belum benar-benar establish HR sistemnya gitu. Nah, jadi topik malam ini secara khusus kita memang pengen diskusi ya, Mas Bro. Jadi kalau misalnya ada company yang mungkin bahkan banyak lah, sudah di levelnya sangat besar gitu, tapi ternyata secara HR-nya aja belum ketata dengan baik. Tapi lebih banyak lagi company-company yang bahkan baru starting atau lagi merintis, lagi mau berkembang, bingung mau mulainya di mana. Nah, itu topik utamanya malam ini sebenarnya. Dan nanti lebih banyak diskusinya oleh Om Himawan lah, gitu. Monggo Om Himawan, silakan perkenalkan diri dulu. Nanti kita sambil mulai lempar pertanyaan. Saya bisa share screen nggak? Bisa Om, silakan. Bisa. Sebentar ya. Saya siapin screen-nya dulu. Share screen. Yuk teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasanya di kelas semangat pagi, tapi kayaknya di sini agak lebih slow aja ya. Tema hari ini saya diminta oleh Om Jess, ya, karena saya sebagai fans tentu beliau ada request, ya saya iyain, saya oke kan. Hari ini membahas mengenai human resource for company atau bisnis ya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Himawan Pramudita. Saya HR Consultant dan juga HR Trainer saat ini. Punya pengalaman di bidang HR sebenarnya kurang lebih masih 14 tahunan. Saya CEO di PT MSDM Indonesia Bisa, bisnis saya sendiri. Dulu saya pernah berkarir sebagai HR, dan lainnya itu ada di BUMN Karya, di Waskita Karya dulu pernah. Di grupnya Astra saya juga pernah cukup lama di sana. Terus juga di grupnya PLN juga, ya BUMN juga. Dan terakhir saya di grupnya Delphi, khususnya PT Ceres yang produksi Silver Queen ya, kalau teman-teman tahu coklatnya ya. Dan memang tadi sudah sempat disinggung oleh Om J bahwa saya fokusnya saat ini di bidang HR. Saya saat ini di bidang HR. Tagline saya pribadi di PT kami, PT MSDM atau brand kami nyebutnya MSDM, itu adalah Connecting HR People. Kita berharap bisa terkoneksi dengan teman-teman praktisi HR maupun calon praktisi HR se-Indonesia. Alhamdulillah sudah lebih dari 20.000 orang yang pernah sharing bareng dan masih terus berlanjut, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya,
sharing bareng lah, kita sharing bareng berkaitan dengan HR di company, gitu ya. Saya tapi pengen mapping dulu, saya pengen tahu yang hadir malam ini tuh siapa. Bapak Ibu boleh bantu tulis di kolom chat, Bapak Ibu ini siapa ya? Jadi kan saya ini agak terlambat sedikit tuh. Saya pengen tahu Bapak Ibu yang hadir di sini boleh tulis di kolom chat, apakah business owner, direktur, manajer, HR atau siapa? Oke. Yang selain yang HR, saya juga pengen mapping dulu biar saya nanti diskusinya kebayang arahnya kemana. Teman-teman di perusahaan teman-teman sudah ada HR belum di sana? Kecuali yang HR ya, Kak Hargi udah jelas kamu kan HR. Yang lainnya, Kak Aditya, Kak Stefani, dan yang lainnya Kak Daras segala macam baru ada. Oke, yang lain belum. Oke, yang lain? Saya konsultan SR. Wah, itu berarti guru saya kalau gitu. Mantap. Ya, senior berarti itu. Berarti kalau gitu harusnya Pak Adit yang nyampein nih. Ya, Pak Adit. Oke, teman-teman untuk selanjutnya disampaikan oleh... Justru saya pengen belajar dari yang muda. Loh, belajar dari yang senior dong. Biasa kalau yang muda belajar dari yang lebih senior itu biasa. Yang nggak biasa yang tua atau lebih senior belajar dari yang muda. Iya. Ya, saya jadi merasa dijebak sama Om J nih. Jadi kayak sidang ini ya. Masya Allah. Siap. Learning. On izin belajar juga Pak Adit ya. Oke. Tapi saya pengen ngobrol nih, ada dua, Kak Stefani sama Kak Dara. Yang satu baru ada, yang satu belum. Saya pengen tahu why-nya. Kak Stefani boleh open mic nggak? Halo. Iya. Halo? Halo Kak Stefani, salam Iya. kenal. Salam kenal. Baru ada itu setelah berapa lama akhirnya ada HR? Setelah hampir 3 tahun baru ada HR. Baru ada HR. Sekarang dari awalnya karyawan ada kurang lebih berapa hingga sekarang berapa? Kalau karyawan pertamanya masih 10, terus sekarang hampir 50, tapi itu include tukang ya. Karena saya di perusahaan kontraktor, jadi yang di office itu mungkin di bawah 10, tapi yang di lapangan yang banyak. Oke, Gitu. nah pertanyaannya, kenapa akhirnya perlu ada HR? Nggak sengaja rekrut atau gimana tuh? Dari saya manage tukangnya sih sekarang kesusahan. Manage tukangnya, apalagi turnovernya juga lumayan tinggi gitu, jadi kesulitan dan pengen SR lah, sama untuk bantu rekrut staff-staff yang lebih oke gitu. Artinya memang ada kebutuhan untuk yang manage people-nya ya? Betul. Oke. Selama ini kalau sebelum ada HR dulu yang manage siapa? Kak Stefani? Saya sendiri. Saya sama partner. Iya. Kerasa dong ya pusingnya kayak apa? Pusing nih. Karena kalau boleh tahu Kak Stefani background-nya apa? Saya dari teknik sipil. Oke, teknik sipil ya berkaitan dengan bangunan juga ya. Tapi kan manage people beda ya dengan manage semen ya. Gitu beda. Ya. Kerasa bedanya itu, kerasa? Beda banget. Nah. Oke, beda banget. Sekarang yang SR yang sudah ada, itu levelnya apa kalau boleh tahu? Staff, profesor, manager atau apa? Sekarang masih staff sih, dan karena masih baru, kita masih meraba-raba juga job desk-nya SR yang benar-benar itu kayak gimana gitu loh. I see. Kayak gitu. I see. Staff. Dia fresh graduate? Fresh graduate. Di bidang HR, fresh graduate. Lulusan manajemen SDM. Fresh graduate tapi ya umur. Ya, fresh graduate. Umur masih 23-24 mungkin. Enggak sih, kalau dari umur sudah 28, tapi sebelum di SR-nya dia di bidang lain gitu. Jadi dia baru masuk di bidang SR, baru di bidang itu pelaksana lapangan. Oke. Gitu. Jadi paling enggak ada background, sudah bisa pernah handle tukang gitu. Kenal dengan konstruksi itu maksudnya? Iya, kenal dengan konstruksi. Jadi, betul. Lebih kuat kan HR dan bisnis gitu ya. Dia lebih kuat mengenal bisnisnya daripada SR-nya. Gitu maksudnya ya? Betul. Oh, I see, malah gitu. Maka menarik. Oke, thank you Kak Stefani untuk sharingnya. Thank you. Nah, satu lagi tadi siapa ya? Kak Dara. Halo Kak Dara, boleh open mic? Bisakah open mic? Halo, salam kenal. Kalau Kak Dara bisnisnya apa? Aku bisnisnya manufaktur kosmetik.
sama brand retail gitu. Manufakturnya malah. Dan ada brand juga sih sendiri. Oke, malah nyari pusingnya ya. Kan enak jualannya kan. Justru itu iya ya. Kenapa ya? Aduh. Ya, kenapa malah milih pusingnya sih? Kan produksinya Karena ngertinya pusingnya duluan daripada jualannya sebenarnya. Oke. Kan itu lebih pusing tuh. Lebih seru marketingin kan daripada produksi manufakturnya kan PR-nya banyak itu. Waduh. Oke. Kalau- Karyawan Karyawan berapa? sekarang 27. 27 orang. Iya. Mayoritas level pendidikannya apa? SMA? S1 dan SMA, SMK gitulah. D3 lah gitu. Di bawah S1. Oke, tapi mereka yang di pabrik itu, kerja di pabrik. Produksi. Ada yang kerja di pabrik, ada yang emang ini sih, emang maksudnya kerja kantornya juga gitu, yang office-nya juga ada. Nah, tadi kalau nulis itu kan HR-nya belum ada. Tapi fungsi SR-nya ada dong ya. Fungsi Fungsi SR-nya. HR-nya sebenarnya dulu, jadi kita waktu awal-awal pabrik tuh kita di tahun ketiga kayaknya aku tuh kayak bikin sistem HR-an gitulah. Penilaian kinerja gitu-gitu. Keren. Apa Dibilang model-modelnya KPI gitu? kita nyebutnya HRIS ya. HRIS. Oke. Gitu. Terus ya dari situ aja sih. Cuman sekarang ini belakangan aku ngerasa perlu tapi belum tahu apakah emang udah perlu apa belum untuk HR ini Nggak gitu. usah. Kalau masih jalan aman mah nggak usah. Nanti aja kalau udah ada masalah baru. Ya, bener tuh. Udah mulai kelihatan ada masalah tuh. Oh. Ini sih sistem penilaian kita itu mungkin scoringnya belum bener lah gitu. Jadi kayak nggak akhirnya nggak bisa menilai productivity dengan tepat gitu. Kesannya orangnya produktif semua, tapi ternyata pas dilihat hasilnya kayaknya enggak nih gitu. Itu kalau istilah yang saya pelajari itu namanya ini nih. Nah, Productivity. bisa jadi. Nah, produktivitas semu ya. Kayaknya sih sibuk kelihatannya, tapi ternyata pas dilihat kok outputnya nggak oke ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Terus kalau di HRIS-nya tuh nilainya tuh kayak 100, 95, 98 gitu. Kayaknya Mantap. bonus Omset, semua tuh, bonus Omset. terus. tapi omset tidak naik. Nah, gitulah. Kan kita sebel ya. Ya kan, maksudnya ya gitulah. Ini baru opening ini belum mulai materinya kok. Tapi Udah curhat duluan. emang suka begitu ya, Kadara. Aku kalau boleh kasih masukan dikit aja sedikit ya, koreksi sedikit, bukan masukan, mungkin koreksi sedikit. Istilahnya bukan HRIS mungkin, tapi ya entah KPI ya. Penilaian kinerja aja cukup sih, karena kalau di HR, HRIS itu sama dengan aplikasi HR. Jadi aplikasi yang berkaitan dengan absensi, payroll, performance management juga, itu nyebutnya HRIS, Human Resource Information System. Nah, takutnya kalau bicara dengan orang HR, ketika ngomong HRIS, itu mention di kepala kita biasanya adalah itu aplikasi HR. Tapi ya nggak apa-apa kalau di istilah di internal sudah itu ya no problem aja sih. Cuman takut nggak nyambung gitu. Iya benar. Aku juga baru menyadari hal ini. Oke, ya sudah siap. Thank you Kak Dara juga sharingnya. Kayaknya udah makin nggak sabar. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang susah saya lempar ke Pak Adit. Pokoknya saya jawab pertanyaan yang gampang aja. Kayak tadi kan, HRIS saya jawab. Nanti kalau bedanya di POKS, Pak Adit boleh cerita.